Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3, pimpinan DPR RI serta pimpinan Badan Legislasi bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM menyetujui rencana penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR RI. Pembahasan Undang-Undang MD3 tentang penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR telah menemui persamaan persepsi antara pemerintah dan DPR RI melalui surat tanggapannya. Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM menyetujui usulan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR. Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengatakan pemerintah dan DPR RI telah menemui kesepakatan dalam pembahasan Undang-Undang MD3 terkait penambahan kursi pimpinan. Selanjutnya, Ketua DPR menyerahkan langkah berikutnya kepada mekanisme yang berlaku agar Undang-Undang MD3 dapat dirampungkan sebelum masa sidang 3 tahun 2018 usai. Seperti diketahui bahwa pemerintah, hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, telah menyampaikan surat tanggapan atau pendapat terkait dengan Undang-Undang MD3 di mana pemerintah menyetujui penambahan pimpinan DPR 1 dan penambahan pimpinan MPR 1. Dalam minggu depan ini akan ada rapat di Balik dengan pihak pemerintah supaya itu tidak jadi persoalan. Sudah ada titik temu yang bisa disepakati bersama. Sehingga target kami pimpinan Undang-Undang MD3 itu bisa kita selesaikan sebelum tanggal 14. Sebelum reses sudah ketuk palu. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, berharap pemerintah dan DPR RI dalam hal ini Badan Legislasi bisa melakukan sinkronisasi pendapat dan persepsi dalam hal pembahasan Undang-Undang MD3. Agus berharap sinkronisasi yang terwujud antara keduanya akan mengkerucut sehingga pembahasan Undang-Undang MD3 dapat segera rampung sesuai target. Di Balik pun juga tentunya kan ini harus sinkronis dari seluruh pendapat ini. Kemudian dari itu baru dibawa ke paripurna. Tapi sebelum sinkronis ini, kita harapkan juga tanggapan dari pemerintah sudah sinkron dengan pendapat-pendapat kita. Jadi ini lebih juga memperlancar daripada seluruh pembicaraan-pembicaraan baik di Balik maupun nanti apabila dilaksanakan di paripurna. Panji dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Terkait makin maraknya perilaku kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, anggota DPR RI meminta kepada masyarakat Indonesia untuk melawan perilaku tersebut, agar sikap tersebut tidak menyebar dan merusak tatanan moral rakyat Indonesia yang dikenal beragama. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai bahaya perilaku LGBT. Mengingat perilaku tersebut sangat menyimpang dari seluruh ajaran agama yang dianut di Indonesia. Menurut Firman, masyarakat Indonesia yang dikenal beragama sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, sehingga perilaku LGBT sangat sulit diterima oleh masyarakat Indonesia, apalagi untuk dilegalkan dalam sebuah undang-undang yang dibahas di DPR RI. Sikap kehati-hatian kita, karena tadi saya katakan Indonesia ini negara pertama di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa kita junjung tinggi, dan kemudian negara yang memang mayoritas Muslim juga harus kita concern di situ, tapi yang terkait dengan masalah perilaku tadi biarlah dirumuskan di dalam Undang-Undang KUHP. Anggota Komisi 8 DPR RI, Kuswianto menilai bahaya perilaku LGBT hanya bisa dibendung dengan pemahaman dan pendidikan agama sejak dini. Untuk itu peran keluarga dan lingkungan, khususnya kedua orang tua, memberi pengajaran agama kepada anak-anak mereka di usia dini. Kuswianto menjelaskan, perilaku yang menyimpang seperti LGBT, korupsi, dan lain sebagainya hanya bisa dibendung di dalam rumah tangga. Dengan memberi pola asuh yang baik, dengan mengajarkan anak-anak bersikap jujur, dan tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Bagaimana memanfaatkan teknologi, tapi tidak disertai yang kedua, yaitu soal mental. Bekal yang paling luar biasa itu ya ketakwaan. Bekal yang paling tidak bisa dikalahkan oleh siapapun itu adalah ketakwaan. Bagaimana membangun nilai ketakwaan itu?
Yang pertama, di keluarga itu harus sudah selesai. Di keluarga itu sudah mantap dan itu dilatih mulai anak di dalam kandungan, paling tidak sampai orang itu sudah beranjak keluar rumah. Habibie Mahaba dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi panas bumi atau geotermal dalam proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, mengingat sumber energi fosil yang ada saat ini akan segera habis. Ditemui usai menerima kunjungan Ketua GNS of Geothermal Science New Zealand, Greg Bicknell, di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengapresiasi kerjasama yang baik antara Indonesia dan Selandia Baru, khususnya dalam pengembangan geotermal di Indonesia. Agus mengatakan saat ini Indonesia belum dapat memanfaatkan geotermal secara optimal, berbeda dengan New Zealand yang sudah menggunakan geotermal hingga mencapai 60%. Mengingat sumber energi dari fosil akan segera habis, Agus mendorong pemerintah untuk fokus dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Salah satunya adalah sumber energi yang berasal dari panas bumi yang tidak akan habis. Kita banyak bantuan dari New Zealand, yang karena memang New Zealand memang sangat ahli di bidang geotermal. Hari ini dari New Zealand memang datang ke saya khusus untuk juga kita berkoordinasi karena kita ingin meningkatkan terus. Kita ketahui satu proyek sekarang yang ada di Waisano di sana, kita sudah menerapkan kerjasama kita dengan New Zealand. Lebih lanjut, Agus meminta pemerintah untuk menjadikan geotermal energi menjadi bagian dari proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Agus optimis geotermal akan memegang peran penting dalam menjaga ketahanan energi Indonesia di masa yang akan datang. Pak Jokowi kan punya target di dalam nawacita 35.000 MW. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, ini adalah impossible apabila Pak Jokowi tidak menggunakan geotermal. Karena yang tersedia yang ada itu geotermal. Kalau kita hanya mengandalkan fosil, sangat impossible. Helmi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.